Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dan apapun yang rekan-rekan semua rencanakan hari ini, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan sukses selalu. Baik rekan-rekan semuanya, channel Kang Firdy Official saat ini akan memberikan informasi terkait dengan dua hal ya, terkait dengan dua hal. Yang pertama itu adalah terkait dengan ada 8.260.000 KPM yang mendapatkan PBIJK atau mungkin disebut dengan peserta bantuan iuran jaminan kesehatan, atau kita sebutnya itu KIS ya, itu KIS yang dibayarkan oleh pemerintah. Ada 8.260.000 yang dinonaktifkan. Nah, ini yang akan kita bahas, bagaimana caranya mengaktifkan kembali dan siapa saja yang dinonaktifkan tersebut gitu ya. Itu yang pertama. Terus pembahasan yang kedua adalah daerah-daerah yang sudah menyalurkan bantuan beras sebanyak 20 kg untuk KPM BPNT di seluruh Indonesia sebanyak 18,3 juta. Itu yang akan kita bahas. Komen, like, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Saya ucapkan selamat bergabung kepada rekan-rekan semua yang sudah komen, like, dan subscribe channel Kang Firdy Official. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan kepada rekan-rekan semuanya ini, kepada para KPM PKH dan BPNT seluruh Indonesia, semoga bermanfaat. Oke, informasi yang pertama itu adalah terkait dengan penonaktifan peserta bantuan iuran PBIJK. PBIJK itu artinya peserta bantuan iuran jaminan kesehatan atau yang mendapatkan bantuan KIS kesehatan, itu dinonaktifkan sebanyak 8.260.000 ya. Artinya penonaktifan itu tidak dibayarkan lagi oleh pemerintah kepada BPJS. Jadi banyak sekali yang sudah nonaktif. Nah, bagaimana caranya untuk mengaktifkan kembali atau disebut dengan reaktivasi? Tapi sebelum itu kita membahas siapa saja yang dinonaktifkan gitu ya. Itu sebanyak 8.260.000 tersebut itu. Yang pertama itu adalah KPM yang desilnya itu 6 sampai dengan 10. Ini disebut dengan KPM yang sudah sejahtera, KPM yang mampu. Nah, akan tetapi walaupun ada inclusion error di lapangan atau mungkin tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, nah ini bisa reaktivasi ya. Reaktivasi itu artinya mengaktifkan kembali KIS-nya dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Nanti saya akan bahas secara detail buat rekan-rekan semuanya. Terus yang kedua itu adalah terkait dengan orang yang dinonaktifkan. Itu adalah NIK tidak aktif. Nah, artinya dia harus datang ke Dukcapil untuk mengaktifkan kembali NIK-nya karena memang ada sesuatu yang administrasi yang tidak dimengerti oleh masyarakat, dan itu bisa langsung datang ke Dukcapil untuk aktivasi NIK-nya gitu kan. Apakah NIK tersebut itu sudah digunakan oleh orang lain, artinya satu NIK memiliki dua orang gitu ya. Itu jadi satu NIK dimiliki oleh lebih dari satu. Jadi itu harus diaktifkan kembali ke Dukcapil. Nah, ini bagaimana caranya untuk mengaktifkan kembali gitu ya. Nah, untuk mengaktifkan kembali itu yang pertama itu adalah ketika rekan-rekan semuanya sakit, berarti itu harus ada surat keterangan berobat dari puskesmas atau mungkin dari rumah sakit. Nah, itu harus ada surat permohonan reaktivasi mengajukan kepada dinas sosial. Itu yang pertama ya. Jadi ketika kita mau mengaktifkan KIS kita, berarti kita harus datang kepada dinas sosial untuk mengajukan bahwa KIS kita itu mati dan mau diaktifasi kembali gitu kan. Nah, setelah diaktifasi kembali, setelah mengajukan kepada dinas sosial, nah itu pihak Dinsos akan memverifikasi kelayakan. Apakah rekan-rekan semuanya, apakah para KPM PKH maupun BPNT semuanya itu yang mengajukan untuk pengaktifan itu apakah masih layak mendapatkan bantuan atau mungkin tidak. Nah, kalau seandainya sudah diverifikasi kelayakan, baru nanti akan diaktifkan kembali oleh dinas sosial gitu ya. Nah, diaktifkan kembali ke dinas sosial yang akan terintegrasi dengan BPS. Jadi itu caranya. Jadi ketika rekan-rekan semuanya para KPM PKH maupun BPNT yang KIS-nya mati, yang KIS-nya tidak aktif, maka bisa direaktivasi
dengan datang ke dinas sosial. Setelah itu nanti akan disurvei oleh dinas sosial terkait dengan verifikasi kelayakan bahwa rekan-rekan semuanya para KPM PK BPNT di seluruh Indonesia masih layak mendapatkan bantuan PBI. Nah, itu yang pertama ya, itu terkait dengan bagaimana caranya reaktivasi bantuan PBI yang tidak aktif. Nah, terus ini bagi siapa saja nih yang bisa mereaktivasi ya? Karena tidak semua orang yang PBI-nya mati setelah itu baru langsung aktif lagi, nggak bisa semuanya. Nah, ini siapa saja kira-kira yang bisa mengaktifkan kembali KIS-nya? Yang pertama itu adalah daftar penonaktifan di periode sebelumnya. Artinya bukan 1 tahun yang lalu yang tidak aktif baru sekarang bisa datang ke dinas sosial, tidak. Akan tetapi ini yang baru penonaktifkan di periode sebelumnya. Contoh sekarang itu bulan Juli. Nah, berarti kan di periode sebelumnya itu bisa bulan Juni atau mungkin di bulan Mei gitu ya. Ini 2 bulan terakhir gitu ya. Terus yang keduanya itu adalah setelah dicek oleh dinas sosial verifikasi kelayakan, nah dia termasuk orang yang kurang mampu atau mungkin miskin atau mungkin rentan miskin. Rentan miskin itu artinya yang hampir miskin kira-kira gitu ya. Nah, itu jadi tidak semua yang 8 juta tersebut itu bisa langsung datang ke dinas sosial tertentu, akan tetapi bagi orang yang baru dinonaktifkan di bulan Juni dan bulan Mei. Terus yang selanjutnya itu adalah kondisi darurat medis. Nah, ini ketika apakah lansia tahu-taunya lagi cek ke rumah sakit atau mungkin ke puskesmas tahu-taunya nggak aktif. Nah, ini bisa darurat medis ketika membutuhkan darurat ya, kedaruratan membutuhkan medis, itu kan membutuhkan pengobatan yang dilakukan oleh tim medis. Nah, maka ini bisa pengaktifan kembali dengan melalui datang ke dinas sosial untuk mengaktifkan karena peserta tersebut itu tidak mampu untuk membayar rumah sakit gitu ya. Terus yang selanjutnya itu data sudah diperbarui dalam 2 periode pemutaran dataset. Nah, ketika desil 6 itu sampai dengan desil 10, maka data tersebut itu harus diperbarui. Caranya bagaimana ya? Caranya datang ke dinas sosial untuk memperbarui data dan nanti akan diverifikasi kelayakannya. Setelah diverifikasi kelayakannya, barulah bisa aktif kembali KIS tersebut sehingga bisa berobat secara lancar di puskesmas, di rumah sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku di pemerintah gitu ya. Itu. Nah, terus yang selanjutnya, yang kedua, kita akan membahas terkait dengan penyaluran beras atau mungkin penyaluran bantuan beras yang akan disalurkan oleh Perum Bulog di seluruh Indonesia. Nah, kira-kira daerah mana nih yang sudah disalurkan berasnya dan yang sudah dijadwalkan ya gitu ya. Nah, karena memang informasi ini sangat bermanfaat buat rekan-rekan semuanya yang menunggu bantuan beras tersebut ya. Terus yang pertama itu tanggal 20 Juli ini alhamdulillah ini sudah ada yang menjadwalkan dan juga ada yang sudah menyalurkan di daerah-daerah yang akan saya sebutkan. Yang pertama itu. Nah, ini daerah Jawa Barat alhamdulillah sudah ada yang membuka. Yang kemarin itu di daerah Indramayu, sekarang alhamdulillah ada di daerah Majalengka Jawa Barat. Selamat buat KPM PK dan BPNT atau mungkin KPM BPNT di seluruh Indonesia. Nah, khususnya di daerah Majalengka Jawa Barat yang akan menyalurkan bantuan berasnya. Mudah-mudahan bantuan beras ini bermanfaat buat rekan-rekan semuanya. Terus yang kedua itu ada di desa atau kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Insya Allah tanggal 22 Juli ini saya sebutin lagi untuk di kelurahan atau mungkin desa Sambutan, kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, Kalimantan Timur tanggal 22 Juli insya Allah akan disalurkan bantuan berasnya. Terus ada juga di kecamatan Tuka itu ya. Kecamatan Tuka itu adanya di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Ini tanggal 17 Juli sudah disalurkan kemarin ya itu. Itu ada yang menginformasikan ke kami dan mudah-mudahan bantuan tersebut itu bermanfaat buat rekan-rekan semua yang mendapatkan. Terus ada juga di Kecamatan Pendan Tapanuli Tengah kemarin tanggal 17 Juli tahun 2025. Terus ada juga yang akan datang nih Desa Padang Magek ya. Desa Padang Magek, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Sumbar ya. Ini Sumatera Barat itu tanggal 21 Juli. Jadi besok tanggal 21 Juli di Desa Padang Mage, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat tanggal 21 Juli insya Allah akan disalurkan bantuan berasnya. Terus selanjutnya ada di Desa
Pendoworejo. Pendoworejo itu Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, ini di Daerah Istimewa Yogyakarta juga akan disalurkan bantuan berasnya juga. Terus di sini juga ada di Bangka Belitung tanggal 19 Juli ini baru kemarin yang sudah disalurkan bantuan berasnya. Mudah-mudahan itu bermanfaat. Insya Allah akan meringankan beban keluarga karena 20 kilo itu ya yang disalurkan oleh Perum Bulog akan mengeringankan beban keluarga yang awalnya harus beli 20 kilo seberapa 300 ribuan lah kalau premium. Kalau medium berarti sekitar 250 ribu. Nah, sekarang tidak usah beli beras, jadi bisa menggunakan beras bantuan pemerintah. Terus ada juga di Desa Sende, Kecamatan Arja Winangun ya, Kabupaten Cirebon. Nah, ini Jawa Barat nih. Tanggal 18 Juli kemarin alhamdulillah di Jawa Barat juga, berarti di Majalengka terus di Cirebon, karena ini banyak sekali yang menanyakan terkait dengan yang di Jawa Barat nih, kapan nih di Cianjur, kapan nih di Depok, kapan di Bandung gitu, Bandung Barat. Nah, ini di Jawa Barat sudah mulai itu, pertama Indramayu, terus Majalengka, terus ini juga di Cirebon, di tepatnya tuh di Desa Sende ya, Kecamatan Arja Winangun, ini sudah dilakukan penyaluran bantuan berasnya. Terus di sini juga ada Kelurahan Poris Plawat Indah, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang. Nah, ini Banten sudah mulai, kemarin itu di daerah Serang ya. Nah, sekarang ada juga di Kota Tangerang ya. Kota Tangerang ini di sini juga ada Kelurahan Gaga, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang akan disalurkan beras 22 Juli itu kan ya. Ya, catat tanggalnya itu tanggal 22 Juli untuk Kelurahan Gaga, Kecamatan Kecamatan Larangan, Kota Tangerang itu akan disalurkan juga bantuan berasnya. Terus juga ada di Cirebon juga nih, Jabar tanggal 22 Juli juga sama. Terus di sini juga ada Surakarta, kemarin alhamdulillah hari Jumat itu sudah tersalurkan juga bantuan berasnya alhamdulillah ya. Terus ini Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Nah, ini Jakarta Barat, kemarin ada yang menanyakan kapan nih Jakarta melakukan penyaluran berasnya. Alhamdulillah ini di Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat ini menyalurkan bantuan berasnya oleh Perum Bulog, dan mudah-mudahan itu akan menyeluruh se-DKI Jakarta akan bisa dirasakan bantuan berasnya. Terus Desa Jiwan, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten tanggal 22 Juli ya tahun 2025. Ini berarti 2 hari lagi ya, mudah-mudahan ini bisa tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat orangnya gitu kan untuk mendapatkan bantuannya, sehingga tidak ada kecemburuan sosial di antara para KPM PKH maupun BPNT yang mendapatkan bantuan beras. Terus di sini juga ada di Desa Mekarjaya, Kecamatan Camarga, Kabupaten Lebak. Ini bukan Mekarjaya Depok ya, itu. Kalau Mekarjaya Depok mah berarti kelurahan gitu kan, desa kelurahannya Mekarjaya gitu kan. Terus kalau ini Desa Mekarjaya, Kecamatan Camarga, Kabupaten Lebak. Nah, itu saja mungkin daerah-daerah yang sudah menyalurkan dan akan menyalurkan bantuan berasnya. Mudah-mudahan nanti, karena memang dari Bappenas itu mentargetkan tanggal 31 Juli tahun 2025 sudah selesai semua bantuan penyaluran berasnya, itu mudah-mudahan semuanya bisa merasakan bantuan beras ini, karena memang ini sangat bermanfaat sekali buat KPM BPNT yang betul-betul membutuhkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Komen, like, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan selamat pagi.